Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang tangguh dan kreatif, anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, alhamdulillah pekan ini kita masuk pembelajaran subtema yang terakhir ya di semester 1, tema 4, subtema 4. Marilah sebelum belajar kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silahkan dibuka halaman 121. Pembelajaran 1. Banyak tempat umum di sekitar kita. Ada halte, terminal, dan stasiun. Semua itu tempat menunggu kendaraan umum. Kalau halte, ini tempat menunggu bis. Kalau terminal, ini juga tempat menunggu bis. Kalau stasiun, tempat untuk menunggu apa? Kereta api. Ayo mengamati. Silahkan anak-anak mengamati gambar. Amatilah orang-orang yang mengantre di halte bus. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Nah, ini dilihat. Mereka mengantri untuk masuk ke dalam bus. Nah, mereka menunggu bus yang datang itu di mana? Di halte bus. Ayo membaca. Pernahkah kamu menunggu kendaraan umum seperti pengalaman Ino berikut? Bacalah percakapan Ino dan Ibu di halte berikut ini. Halte milik bersama. Ino dan Ibu menunggu bus di halte bus. Ino mengamati keadaan halte bus. Bu, alangkah kotornya halte bus ini. Ya, banyak sampah berserakan. Bukankah halte ini milik bersama, Bu? Jadi, kita harus ikut merawatnya. Ibu menjawab, memang seharusnya begitu. Semua pengguna harus menjaga kebersihan halte ini. Ino, bila semua merawatnya, tentu halte ini nyaman digunakan. Nah, coba anak-anak lihat ya. Di dalam gambar ini, bagaimana keadaan halte bus? Nah, di sini banyak sampah berserakan. Kemudian, ini juga tulisannya juga sudah rusak ya. Tempat duduknya juga sudah tidak nyaman, kotor. Nah, ini contoh halte bus yang tidak nyaman untuk digunakan karena pengguna halte bus itu tidak tertib, tidak bertanggung jawab menjaga fasilitas halte bus ini. Oke, kita lanjutkan. Halaman 122. Merawat dan menjaga tempat umum. Apakah tempat umum itu? Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Contoh tempat umum adalah halte bus, stasiun kereta api, dan terminal. Ada pula pasar, puskesmas, dan taman.
Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Orang datang ke halte bus, stasiun kereta, dan terminal untuk bepergian. Orang datang ke pasar untuk berbelanja. Orang ke puskesmas untuk berobat. Orang ke taman untuk bermain atau menghibur diri. Agar nyaman, kita harus merawat tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Jangan rusak benda-benda yang ada di sana. Dengan begitu, kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawahnya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tempat umum? Nah, ini di sini tadi ada ya. Anak-anak silakan meniru tulisan ini. Tempat umum adalah tempat yang selalu didatangi dan digunakan oleh banyak orang. Silakan anak-anak menulis, meniru kalimat ini. Nomor 2. Untuk apa orang-orang memanfaatkan tempat umum? Nah, orang-orang datang ke tempat umum untuk apa ya? Nah, ini ada ya anak-anak ya. Setiap orang datang ke tempat umum sesuai tujuan masing-masing. Berarti di sini kalian menulisnya sesuai tujuan masing-masing. Sesuai tujuan masing-masing. Oke, sudah ya. Nah, tujuannya apa saja? Yang ini nggak usah ditulis tujuannya. Di sini tadi sudah ada ya. Kalau orang datang ke halte bus, stasiun kereta, dan terminal, tujuannya untuk bepergian. Kalau orang datang ke pasar, tujuannya untuk berbelanja. Orang ke puskesmas, tujuannya untuk berobat. Orang datang ke taman, tujuannya untuk bermain atau menghibur diri. Oke, yang ditulis cukup yang ini saja ya, sesuai tujuan masing-masing. Oke, lanjut ke nomor 3. Bagaimana cara kita merawat tempat umum? Bagaimana ya merawatnya? Nah, di sini ada anak-anak menulis ini. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Kita jaga kebersihan dan keindahan tempat umum. Boleh juga anak-anak menjawab yang ini. Jangan merusak benda-benda yang ada di tempat umum. Itu juga boleh ya. Selanjutnya nomor 4. Mengapa kita harus merawat tempat umum? Tujuannya apa? Kok kita harus merawat tempat umum? Nah di sini ada, agar kita dapat terus memanfaatkan tempat umum. Atau anak-anak bisa juga menjawab yang ini, agar tempat umum nyaman digunakan. Itu juga boleh. Agar tempat umum nyaman digunakan. Boleh yang ini, agar terus dapat memanfaatkan tempat umum, atau yang ini, agar tempat umum nyaman digunakan. Selanjutnya, ayo menulis.
Tulislah kalimat dengan kata-kata berikut. Ini Bu Ranum hanya memberi contoh. Anak-anak boleh membuat kalimat yang lain ya, tidak harus sama dengan Bu Ranum. Yang penting dalam kalimat itu memuat kata-kata ini. Nah, di sini Bu Ranum memberi contoh halte ya. Aku menunggu bus di halte bus. Stasiun, ayah membeli tiket kereta di stasiun. Terminal, ibu menjemputku di terminal Giwangan. Silahkan anak-anak boleh meniru ini, boleh juga membuat kalimat yang lain sesuai dengan kalimat dan kata-kata kalian sendiri. Baik, selanjutnya ayo lakukan. Berilah tanda centang untuk sikap ikut merawat halte bus. Berilah tanda silang untuk sikap tidak ikut merawat halte bus. Nomor 1. Mencoret-coret dinding halte bus. Ikut merawat tidak ya, kalau seperti ini sikapnya. Tidak ya. Nah, kalau tidak berarti tandanya silang. Nomor 2, membuang sampah di tempat sampah. Ini sikap yang benar, ikut merawat halte bus, berarti kita centang. 3, membuang ludah sembarangan. Ini tidak boleh ya, berarti kita silang. 4, menggoyang-goyangkan tiang rambu pada halte bus. Ini juga tidak boleh. Kalau kita goyang-goyangkan, nanti tiangnya bisa ambruk atau patah ya. Ini kita silang. 5, duduk dengan baik di bangku halte bus. Nah, ini benar. Kita memang harus duduk dengan baik di bangku halte bus. Jadi ini silangnya yang nomor 1, 3, dan 4. Ini silang, kemudian centangnya nomor 2 dan 5. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Silakan dibuka halaman 126. Ayo berpikir. Menjaga tempat umum bersih dan sehat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, namun juga menjaga udara di sekitar tetap bersih dari polusi udara kendaraan dan asap rokok. Satu cara membersihkan lingkungan udara kotor dengan cara membuat taman. Bagaimana taman dapat membersihkan udara kotor? Nah, anak-anak, menjaga tempat umum supaya bersih dan sehat, caranya banyak loh. Tidak cuma dengan cara ini, membuang sampah pada tempatnya, tapi ada juga cara yang lain. Nah, kalau kita mau menjaga udara di sekitar kita tetap bersih dari polusi, contohnya polusi udara itu asap kendaraan, asap pembakaran, atau asap rokok. Nah, kalau kita mau menjaga udara di sekitar kita supaya bersih, maka caranya salah satunya dengan membuat taman.
Loh, kok bisa ya membuat taman, kok bisa membersihkan udara kotor? Bagaimana? Nah, kita baca teks di bawah ini. Taman kota. Hampir di setiap kota ada taman. Di taman banyak tumbuh tanaman. Taman menambah keindahan kota. Taman juga membuat udara terasa segar. Tanaman di taman membersihkan udara di sekitar. Asap kendaraan penyebab polusi diolah kembali menjadi udara bersih. Udara menjadi segar, lingkungan menjadi nyaman. Nah, ternyata dengan membuat taman, kita bisa membersihkan udara kotor. Kok bisa ya? Bisa karena di taman itu ditanam banyak tanaman. Nah, salah satu fungsi tanaman adalah membersihkan udara. Asap kendaraan, asap pembakaran, atau asap rokok penyebab polusi diolah kembali oleh tanaman menjadi udara yang bersih, sehingga udara di sekitar kita menjadi segar dan lingkungan menjadi nyaman. Nah, kesimpulannya anak-anak, kalian bisa menulis seperti ini ya. Tanaman di taman membersihkan udara di sekitar. Asap penyebab polusi udara diolah kembali menjadi udara bersih. Nah, seperti ini anak-anak ya. Boleh juga kalian memakai kalimat kalian sendiri, silahkan. Oke anak-anak, kiranya cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Nah, setelah ini nanti akan ada ulangan penilaian harian PAI ya. Kalau tugas untuk classroom tematik hari ini tidak ada anak-anak. Setelah ini kalian cukup mengerjakan penilaian harian PAI. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah ya. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.